Hai Sobat Dorking, saya Hilda. Sudah lama kita tidak berjumpa di channel Dark Official. Pada kesempatan awal di tahun 2024, kita akan sering membahas tentang tips and trik yang ada di tempat kerja. Oke Sobat Dorking, hari ini kita akan menjelajahi terobosan-terobosan efisiensi di tempat kerja yang dapat mengubah cara kita bekerja menjadi lebih baik. Saya yakin dengan beberapa strategi yang tepat, kita semua dapat meraih puncak produktivitas. Oke Sobat Dorking, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan tentang meningkatkan produktivitas atau terobosan efisiensi di tempat kerja. Tips pertama, mari kita kupas lebih dalam lagi tentang dunia digitalisasi. Jadi Sobat Dorking, dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek, alat kolaborasi online, dan juga otomatisasi tugas rutin, tentunya dapat menghilangkan hambatan administratif, mempercepat alur kerja, dan juga meningkatkan akurasi. Berikut contohnya. Yang pertama, sistem manajemen dokumen. Penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk menggantikan penggunaan dokumen fisik. Penggunaan platform kolaborasi online untuk menyimpan, berbagi, dan mengelola dokumen. Yang kedua, manajemen proyek online. Penggunaan perangkat lunak manajemen proyek online untuk kolaborasi tim. Monitoring progres proyek secara real-time dan pelaporan otomatis. Yang ketiga, sistem manajemen logistik. Implementasi solusi logistik digital untuk pengelolaan inventaris dan pengiriman. So, digitalisasi adalah kunci untuk memasuki era kerja yang lebih efisien. Sobat Dorking, manajemen waktu itu bukan hanya tentang memecah hari menjadi segmen-segmen kerja ya. So, mari kita eksplorasi strategi manajemen waktu yang holistik dengan melibatkan perencanaan jangka panjang, perencanaan mingguan, hingga manajemen proyek yang cermat. Berikut tipsnya ya. Yang pertama, prioritaskan tugas. Identifikasi dan prioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Yang kedua, gunakan teknik Pomodoro, di mana kita bekerja dengan fokus selama periode waktu tertentu, biasanya 25 menit, diikuti oleh istirahat singkat. Yang ketiga, evaluasi dan sesuaikan rencana. Secara teratur, evaluasi rencana waktu kita, sesuaikan jadwal Anda berdasarkan perkembangan, prioritas baru, atau perubahan situasional lainnya. Yang keempat, batas waktu untuk komunikasi. Tetapkan waktu khusus untuk memeriksa email, pesan, dan panggilan telepon. Yang kelima, terus belajar dan berkembang. Tetaplah terbuka terhadap strategi manajemen waktu baru dan terus tingkatkan keterampilan produktivitas Anda melalui pembelajaran dan pengalaman. Jadi, dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan arus kerja yang terstruktur dan terorganisir. Sobat Dorking, ketika berbicara tentang efisiensi, kolaborasi tim memegang peran yang sangat penting ya. Selain peralatan penunjang pekerjaan, mari kita diskusikan tentang dinamika tim. Yang pertama, komunikasi terbuka. Fasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur di antara anggota tim. Gunakan alat komunikasi seperti platform pesan instan, rapat daring, dan pertemuan tatap muka untuk mendukung kolaborasi. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas. Tetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Pastikan bahwa setiap anggota memahami kontribusi mereka dan tujuan bersama. Yang ketiga, penjadwalan pertemuan rutin. Adakan pertemuan rutin untuk memantau kemajuan, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah. Gunakan pertemuan ini sebagai kesempatan untuk mendengarkan dan memberi umpan balik. Yang keempat, pemanfaatan teknologi kolaboratif. Gunakan alat kolaborasi seperti Google Docs, Slack, atau Microsoft Teams untuk berbagi informasi dan bekerja bersama secara efisien. Yang kelima, budaya kolaborasi. Fasilitasi budaya di mana ide-ide inovatif dihargai dan diupayakan. Dorong anggota tim untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang keenam, fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perubahan. Bersikap fleksibel terhadap perubahan dan beradaptasi dengan kebutuhan tim atau proyek. Ajarkan tim untuk belajar dari kegagalan dan terus meningkatkan diri. Yang ketujuh, pengakuan dan apresiasi. Akui kontribusi dan pencapaian anggota tim secara teratur. Bangun suasana di mana setiap anggota merasa dihargai dan diakui. Di sini termasuk memahami keahlian masing-masing anggota tim, mendukung komunikasi terbuka, dan tentunya juga memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama.
Inovasi bukan hanya berlaku dalam produk atau layanan ya, tetapi juga dalam cara kita mengatur lingkungan kerja. So, Sobat Docking, mari kita bahas tentang bagaimana desain kantor, pencahayaan, dan fasilitas lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Berikut contohnya. Yang pertama, ruang kreativitas. Adanya ruang khusus yang dirancang untuk aktivitas kreatif dan diskusi. Yang kedua, budaya kolaboratif. Mendorong tim untuk berbagi ide dan bekerja bersama. Yang ketiga, pemimpin yang mendorong inovasi. Pemimpin yang mendukung dan mendorong ide-ide baru. Yang keempat, komunikasi terbuka dan jujur. Budaya komunikasi terbuka yang mendukung diskusi ide tanpa takut dikritik. Yang kelima, ruang pribadi dan kolaboratif. Area kerja pribadi yang nyaman untuk refleksi dan fokus. Ruang kolaboratif untuk pertemuan dan diskusi tim. Yang keenam, budaya pembelajaran terus-menerus. Mendorong keingintahuan dan eksperimen. Sobat Docking, suasana kerja yang nyaman tentu akan menciptakan energi positif dan meningkatkan performa. Sobat Docking, yuk kita jelajahi pentingnya pengembangan keterampilan dan pelatihan berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan karyawan tidak hanya membantu mereka berkembang ya, tetapi juga memberikan organisasi keunggulan kompetitif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pelatihan di tempat kerja. Program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan kerja tertentu. Workshop dan seminar internal untuk mengenalkan karyawan pada teknologi atau metode baru. Yang kedua, partisipasi dalam seminar dan konferensi. Menghadiri seminar industri atau konferensi untuk memperoleh wawasan terbaru dan membangun jaringan profesional. Yang ketiga, mentorship dan coaching. Menerima bimbingan dari seorang mentor dalam lingkungan kerja untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman praktis. Yang keempat, self-learning dan pembelajaran mandiri. Membaca buku, artikel, dan sumber daya online untuk tetap diperbarui dengan perkembangan industri. Jadi, karyawan yang terampil dan terus berkembang adalah aset berharga untuk mencapai efisiensi jangka panjang. Oke Sobat Docking, itu saja penjelasan dari saya terkait tips and trik di tempat kerja. Kita akan menutup perjalanan ini melalui terobosan-terobosan efisiensi di tempat kerja. Terima kasih telah menyimak dan berbagi waktu bersama kami. Semoga ide-ide ini dapat menjadi inspirasi untuk mengubah tempat kerja kita menjadi pusat produktivitas yang sejati. So, jangan ragu untuk terus menjelajahi dan menerapkan perubahan yang positif. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke guys, kok guys sih Sobat Docking?